Kalau Yesus melepaskan diri dari penyaliban, maka Yesus tidak jadi juru selamat. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini pertanyaan sangat mudah bagi saya ya, tetapi ini sangat sulit bagi yang ngaku-ngaku PDT di luar sana, PDT DRN. Kalau Yesus itu jadi juru selamat, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penyaliban? Kalau Yesus menyelamatkan diri dari penyaliban, tidak jadi juru selamat. Sebenarnya Yesus bisa nggak sih Pak menyelamatkan dari penyaliban? Ya bisa. Coba kamu baca Matius 26 ayat 53. Ya. Sangkamu aku tidak bisa meminta kepada Allah lebih dari 12 pasukan malaikat untuk melepaskanku? Kalau Yesus mau, Yesus itu bisa minta kepada Allah. Siapakah Allahnya? Yesus sendiri, Allah di surga, untuk mengirim 12 pasukan malaikat, lebih dari 12 pasukan malaikat. Lebih dari, kalau satu pasukan itu 100 malaikat, berarti lebih dari 1200 malaikat untuk membebaskanku. Tetapi Yesus memilih taat. Semua malaikat itu miliknya Yesus loh. Wahyu 22 ayat 16 ya. Ya, tapi Yesus memilih taat, mati sampai mati disalib. Lah kalau nggak gitu bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana Yesus bisa berubah dari fisik menjadi roh? Dia harus mati. Ya, di samping ada tujuan lain. Untuk mengalahkan dua kuasa dosa, dosa waris dan dosa hukum Taurat. Ya, seperti itu. Jadi kalau Yesus melepaskan diri ya nggak jadi juru selamat. Juru selamat itu harus roh, harus Allah. Tidak bisa juru selamat masih fisik, itu nggak bisa. Ya, makanya Lukas 2 ayat 11, juru selamat belum terjadi pada saat Yesus masih fisik. Juru selamat itu harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ayat 47-49. Ya, seperti itu. Bukan dia tak bisa lepas dari salib. Yesus bisa minta malaikat untuk melepaskannya. Tapi Yesus taat jalankan rencananya Allah. Harus dijalani, harus mati di kayu salib. Bukan dia tak mampu lepas dari salib. Yesus bisa minta malaikat untuk melepaskannya. Tapi Yesus taat jalankan rencananya Allah. Harus dijalani, harus mati di kayu salib. Jadi very clear, bukan Yesus itu nggak mampu lepas dari kayu salib, dari penyaliban, tidak. Yesus bisa, tapi kenapa Yesus memilih taat? Itu dia. Karena dia sudah merendahkan, dia sudah menyerahkan kehendak bebas kepada Allah. Allahnya siapa? Ya Yesus sendiri, Allah di surga. Pusing Pak, bingung Pak, jedotin jidatmu ke tembok.
Orang bingung koar-koar ya, nyebar bau mulut. Bingung nanya sama HTD, bedat ya, debat sama HTD. Kalau berani, kalau punya nyali, debat sama HTD. 1 menit tak bikin kau, tak bikin nyungsep kau, apotek tutup kau. Ya, mengolok-olok terus. Yesus tidak bisa lepas dari penyalipan, kok mau jadi juru selamat. Juru selamat itu harus roh, harus Allah. Jadi Yesus harus berubah dari fisik manusia menjadi roh. Dia harus mati dulu, lalu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu roh, Kristus itu Allah. Allah harus roh. That it, kita Indonesia, kita Pancasila. Daripada kamu ngobok-obok Alkitab ya. Kalau punya nyali, tanya sama pendeta HTD. 1 menit dijamin nungging kau. Ya, seperti itu. Nggak ada yang berani nanya sama HTD. Ya. Ya, ya, very clear soalnya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Selamat Natal ya, tahun 2024. Selamat tahun baru Kristen 1 Januari 2025. Kami tidak butuh ucapan Natal dari kau. Kalau hati itu kayak gitu, nggak butuh kami ya. Ya, mending kamu mikir tuh. Ya, that it, kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya. Amin.